makanan Indonesia yang paling terkenal di dunia, ialah rendang. Dan ini pertama kalinya majikan nyobain dan ternyata langsung ludes ya teman-teman ya. Begitu dihidangkan langsung ludes, tak bersisa, cuma nyisa bumbu dan sepotong kecil daging. Majikan bilang ini enak banget, dan kalau dia udah bilang enak banget, itu pasti besoknya minta dibikinin lagi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama si kecil mengikuti Nastiar. Kali ini Titi mau masak rendang ala Indonesiaan ya. Soalnya ini permintaannya, requestnya dari nyonya nih, rendang. Tuh kan. Simak cara Titi masak rendang pakai bumbu instan ya teman-teman. Soalnya kalau di sini kan nggak ada bumbu yang lengkap. Kalau misalnya ada pakai bumbu yang lengkap juga nyarinya gampang-gampang susah. Jadi Titi pakai bumbu instan aja ya teman-teman, biar praktis. Kayak gimana cara masaknya, simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Titi. Terima kasih. Nah, airnya udah mendidih ya. Nah, ini daging yang udah direbus sebelumnya, rebus sebentar. Lalu kita masukkan ke sini, udah direbus terus dicuci. Lalu kita masukkan ke sini untuk direbus dulu lah, karena ini kan lama prosesnya ya. Jadi kita rebus terlebih dahulu. Oke, kita tutup. Baru nanti kalau udah kering airnya, udah dagingnya udah empuk, baru sedikit empuk, baru kita masak dengan bumbunya. Sekarang kita beralih ke bumbunya. Nah, bumbunya ini terdiri dari bawang merah, 6 siung bawang merah, 2 siung besar bawang putih, ini setengah cabai ya, karena majikan Titi suka pedas jadi tak tambahin setengah aja cabenya, takut kepedesan. Ini 1 saset bumbu jadi ya, bumbu rendang jadi. Ini kaldu bubuk rasa sapi, ini buat jaga-jaga aja, takutnya rasanya kurang mantap, jadi nanti tak tambahin penyedap rasa. Kalau misalnya udah keasinan nggak usah ditambahin, ini bisa di skip ya. Dan ini ada lengkuas, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan ini nanti ada tambahan santan. Oke, kita mulai ulek-ulek dulu bumbunya ya teman-teman. Nah, ini udah lembut ya teman-teman, tuh bumbunya udah jadi. Tinggal kita nunggu dagingnya sampai agak empuk, baru kita masak bersama dengan bumbunya. Oke, kita tunggu dagingnya sampai empuk. Kira-kira udah seperti ini, kita nanti matiin dulu ya teman-teman, baru nanti kita masak dengan bumbunya. Ini Titi 2 kali perebusan ya, maksudnya tadi udah airnya udah surut, udah berkurang, Titi tambahin sekali lagi. Nah, ini yang keduanya ya, ini kita matiin dulu. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Aduk-aduk sampai harum, lalu kemudian serai dan kawan-kawannya kita masukkan juga, tumis-tumis sampai harum, dan kemudian kita tambahkan bumbu instan Indofood.
satu saset kita masukkan semua, lalu kita aduk-aduk. Dan kemudian masukkan daging yang udah kita rebus tadi. Aduk sampai rata dan bumbunya tercampur semua ya teman-teman. Lalu kemudian air bekas rebusan daging atau kaldu dagingnya itu kita masukkan juga ya teman-teman. Jadi air bekas rebus dagingnya jangan dibuang. Kemudian tambahkan santan secukupnya, karena bumbu rendang Indofood ini kan udah ada santannya ya teman-teman. Jadi ini santannya teman-teman kalau mau ditambahin boleh, kalau nggak mau ditambahin juga nggak apa-apa. Kalau Titi sih biar lebih mantap lagi, jadi Titi tambahin sedikit santan ya. Aduk-aduk. Tambahkan air secukupnya ya teman-teman, penuh juga nggak apa-apa biar dagingnya makin empuk. Lalu kemudian kita tutup. Nah, setelah beberapa menit kemudian buka kembali, lalu aduk-aduk lagi. Jadi kita sambil sesekali diaduk-aduk ya teman-teman, jangan kelamaan ditutup, takutnya bumbunya gosong di bawahnya ya teman-teman kalau nggak diaduk-aduk. Kita tutup kembali, buka lagi, aduk-aduk lagi, ulangi sampai airnya menyusut. Nah, jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah mantap menurut teman-teman, teman-teman gak usah ditambahin penyedap rasa dan lainnya. Kayak Titi ini ya, gitu Titi tes rasa, rasanya udah pas dengan lidahnya Titi ya. Jadi Titi nggak tambahin bumbu yang lainnya lagi, cuman bumbu yang tadi kita tumis aja. Nah, ini airnya udah menyusut ya teman-teman, udah tinggal dikit, jadi kita nggak perlu ditutup lagi, takutnya kalau kelamaan ditutup nanti gosong bumbunya. Jadi kita harus ekstra hati-hati pas bagian ini, karena kalau airnya udah menyusut itu bumbunya cepet gosong atau gampang gosongnya gitu. Nah, ini airnya udah kering ya teman-teman, cuman tinggal nunggu bumbunya sampai kental. Nah, selesai, kita hidangkan di piring saji. Nah, ini dia hasil akhirnya teman-teman. Rendang daging sapi ala Titi Nastiar ya. Ini masaknya nggak pakai lama, karena terlebih dahulu kita rebus dulu dagingnya, jadi masak bumbunya cuma sebentar ya teman-teman, tapi empuk, matangnya sempurna, rasanya juga enak pas. Tuh empuk ya teman-teman, tuh lihat empuk loh, karena ini kita ngerebusnya kan lama, jadi walaupun pas ngasih bumbunya ngerebusnya cuman sebentar, sekitar setengah jaman ya, jadi ini udah empuk, udah enak banget, rasanya pas, nggak ditambahin
penyedap rasa atau garam dan yang lainnya, cuman ditambahin beberapa butir bawang untuk tambahan bumbunya ya. Ini enak banget beneran, teman-teman harus coba. Dan ini pasti majikan ketagihan. Ini pertama kalinya Titi bikin rendang buat majikan ya teman-teman. Makanan Indonesia yang paling terkenal di dunia ialah rendang. Dan ini pertama kalinya majikan nyobain dan ternyata langsung ludes ya teman-teman ya. Begitu dihidangkan langsung ludes, tak bersisa, cuma nyisa bumbu dan sepotong kecil daging. Majikan bilang ini enak banget, dan kalau dia udah bilang enak banget, itu pasti besoknya minta dibikinin lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam damai dan kompak selalu dari si kecil mungil Titi Nastiar Singora Gede-Gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.